Kemarin Rismon akhirnya mendatangi Jokowi dan meminta maaf secara langsung. Sebelumnya Rismon orang yang paling ngotot, keras bersama Roy Suryo CS. Ternyata dia luluh juga dan akhirnya meminta maaf secara langsung. Bunda sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Apakah ini boleh dibilang sama juga mengikuti jejak Bang Egy Sujana nih? Berbeda. Kalau langkah Rismon dengan Bang Egy jauh berbeda, nggak bisa disamakan. Di dalam hal ini saya memberikan pandangan hukum dulu ya. Nggak mungkin seorang Rismon yang tadi Adinda sampaikan, orang yang begitu ngotot dan seolah-olah 1000% dia benar. Namun dalam hal ini tentu dia punya pertimbangan lain, ya. Kenapa dia sampai mau mendatangi dan RJ? Pada awalnya Rismon telepon, "Kak, bisa nggak Bang Egy itu mencabut laporan Roy Suryo? Roy Suryo itu baik loh Kak." Saya bilang, jangan ke saya, pelapornya adalah Bang Egy. Coba tanya sama Bang Egy. Kita kasihkan Bang Egy. Kalau orang minta maaf pasti clear. Bagi saya seperti itu melihat Bang Egy selama saya bergaul sama Bang Egy. Nah, kemudian dalam hal itu kita berbicara panjang lebar. Saya memberikan sebuah edukasi. Saya pertanyakan beliau. Kami mengadakan pertemuan. Setelah kami mengadakan pertemuan bersama dengan Jamada Girsa, kemudian saya sampaikan kepada beliau, saya sudah melihat dan membaca bukunya. Tidak dapat buku tersebut dijadikan alat bukti atau barang bukti. Itu hanya sebuah narasi yang tidak bisa berkekuatan hukum atau menjadikan itu legal standing dalam sebuah pembuktian. Karena itu penelitiannya masih menyangkut sebuah pendapat. Kalau penelitian itu diakui oleh profesor atau kampus, kemudian ada nilai graduate-nya berapa, kemudian dia bisa menjadi ahli ketika diakui oleh kampus atau profesor yang setingkat di atas dia. Mungkin itu ya pengalaman saya ya. Kalau saya salah maafkan. Dalam hal ini saya pertanyakan ke beliau, silahkan kalian menggugat, menuntut, mengusut, mencari kebenaran dalam ijazah, silahkan, saya support. Namun dalam hal ini, apakah yang kalian lakukan dengan undang-undang dan pasal yang saat ini menjadi belenggu bagi diri Adinda, apakah itu sudah tepat? Apakah kalian sudah profesional? Apakah sudah benar? Kan di luar konteks. Saya sampaikan, kalau benar secara profesional itu nggak mungkin ada pidananya. Nah, dalam hal ini saya pertanyakan lagi, Adinda, adakah orang membela Adinda dalam perkara ini? Enggak. Ada orang di belakang Adinda? Tidak. Jawabannya semua. Saya jamin, Bu, kata Jamada Girsa. Nah, dalam hal ini Rismon, saya melihat kamu polos.
bukan lugu ya, polos ya. Kenapa polos? Ini kasus ijazah ini adalah bernuansa politik dan hukum. Jadi lebih banyak politiknya daripada narasi hukumnya. Apalagi ini masalahnya politiknya tingkat dewa, nggak akan mampu. Seorang Rismon tidak akan mampu mengurai persoalan ini jika dia lanjutkan. Pasti dia gali lubang. Kenapa dia, kalau kita sampaikan gali lubang? Karena tidak ada legal standingnya yang mendukung. Kemudian kampus tidak mendukung. Kemudian dalam hal ini dia baru hari ini meneliti ijazah. Jadi dia belum pakar. Dia baru adalah tentang ijazah ya, baru kali ini dia. Perkara-perkara lain saya nggak tahu. Keahliannya seperti apa? Saya meragukan ahli itu seperti apa. Jangan asal ahli saja. Saya sudah pakar dalam penegakan hukum, saya nggak mampu jadi ahli. Berbeda. Ada ahli bahasa, ada ahli memasak, ada ahli menjahit, ada ahli argumen doang gitu. Ada ahli di dalam menerapkan narasi hukum itu sendiri. Kemudian singkat cerita, saya berikan sebuah edukasi dengan instrumen-instrumen hukum. Saya yakin dan percaya Djamada Girsang ini adalah seorang pengacara yang luar biasa. Saya sangat hormati karena dia juga senior saya. Makanya saya sampaikan di situ, sikapi ini, pahami apa yang telah kalian lakukan, teliti kembali, jangan gegabah, jangan sampai menggali lubang sendiri. Di situ kita lihat buku itu, dia menulis, dia pemeran utamanya, namun di tengah tulisan itu masuklah Dr. Tipa, penutupnya Roy Suryo, sehingga diinkludkan tapi nggak nyambung. Kok bisa kakak seperti itu? Ya coba dia ulang kembali. Berpikirlah. Satu, kemudian apa kepentingan kalian? Mau palsu, mau tidak palsu, untuk apa? Siapa yang dirugikan? Nah, jadi ini banyak penerapan hukum yang kabur untuk perkara ijazah disangkut pautkan dengan perkara pencemaran nama baik, penghinaan, arogansi yang dilakukan oleh mereka. Sayangnya mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa menghina, mencaci, memaki. Sekali lagi saya sampaikan, bahayanya mulut si Tifa. Ini bahaya, kalau dia nggak minta maaf, bahaya dia. Kenapa? Hancurkan Jokowi. Ada videonya saya lihat. Menjerit-jerit minta kepada, wahai petinggi bangsa, petinggi negara, petinggi pimpinan dunia, kami dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi dia? Dia yang kufur terhadap dirinya. Jadi makanya saya sampaikan kepada Pak Din Samsudin, kok bela dia atas nama kader Muhammadiyah? Saya juga kader Muhammadiyah. Masa boleh kader Muhammadiyah mencaci maki, hancurkan? Itu bahasa yang tidak elok, itu provokasi. Saya Tipa, Rismon, Roy Suryo akan menghancurkan Jokowi. Sopan nggak? Itu sangat tidak elok. Itu bahasa-bahasa adu domba. Itu bahasa-bahasa yang luar biasa. Karena dalam hal ini saya menyampaikan kepada Pak Djamada Girsang,
dan juga kepada Rismon bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Introspeksi diri, berkaca diri, sempurna milik Allah, agama yang saya anut. Kemudian saya ilustrasikan, seandainya pun orang bersalah, terjadi pembunuhan, apakah kita bunuh juga dulu baru kita puas? Kan tidak seperti itu. Nah, mari kita berpikir secara sehat, gunakanlah akal sehat, dan ingat Allah Maha tahu apa yang terkandung dalam persoalan ini. Saya sampaikan, kunjungi, kemudian pasti berbeda. Karena saya merasakan, kami aja dengan Bang Egy dicaci maki, kita laporkan. Pak Jokowi berapa tahun dihina, dicaci maki. Ya Allah, ketika kita datang dia bilang apa? Understanding. Tidak membahas, tidak ada persoalan, tidak ada dendam, wajahnya itu sungguh-sungguh tulus menerima orang. Kita bukan orang Jokowi ya. Saya juga bukan orang Rosuryo. Saya adalah seorang profesional advokat yang bertugas menjalankan yang bekerja menjalankan tugasnya membela klien. Nah, disinilah saya sampaikan kepada Adinda Rismon. Dijawabnya, bagaimana Kak tentang Gibran? Saya kan sudah buat buku Gibran. Saya bilang, sekarang begini, temui aja Pak Jokowi, tapi jangan kemana-mana. Kalian harus menemui Pak Jokowi melalui polisi, penyidik. Siapa penyidik kalian? Tapi pemegang di Kamnek ini adalah Dirkrimum. Dirkrimum itu low profile. Kalian surati atau kalian datang atau komunikasilah untuk koordinasi. Dijawab sama Pak Jamada Girsang, apakah kita nanti akan bertepuk sebelah tangan? Insya Allah tidak. Temui aja Dir dulu, seperti apa prosesnya. Alhamdulillah, Allah yang bolak-balikkan hatinya. Dia meninjau kembali hasil yang kata Sontana, kapan dia ini meneliti, kapan? Orang meneliti emang selalu bersama, kan kita nggak 24 jam bersama orang. Istrinya juga belum tentu 24 jam bersama dia. Kok dia challenge kayak gitu, kok dia kritik? Karena Sontana nggak boleh begitu juga, Adinda. Yang menderita itu masing-masing diri. Yang tahu perasaannya, yang tahu apa yang terjadi pada dirinya adalah Pak Rismon sendiri. Nggak perlu kalian intervensi, nggak perlu kalian ikut ini. Mau kalian anggap pengkhianat itu kan menurut kalian. Menurut dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya. Jadi jangan understanding, jangan apa namanya suuzon terhadap teman-teman kalian. Nah, dalam hal ini saya selaku pengacara yang kami juga dengan Pak Jamada ini sama-sama mediator, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Jamada Girsang telah mampu mengurai persoalan dalam sebuah konflik, di mana memahami apa itu manajemen konflik dalam sebuah hukum akhirnya bisa mengurai dengan baik. Saya sekali lagi memberikan apresiasi atas berhasilnya untuk proses RJ dengan tahapan minta maaf supaya sepaket dan mendapatkan SP3 insya Allah. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rismon
yang telah sadar sesadar-sadarnya atas kekeliruan, atas arogansinya terhadap sikap dan perbuatannya menyerang pribadi orang lain, sehingga dia mendapat tempat di Pak Jokowi sendiri dan Gibran sendiri, di mana dia juga merasa puas untuk sikap apa yang dilakukannya itu berdasarkan tinjau ulang kembali tentang penelitian dia, dan dia juga merasa menggeritik sebagai orang beragama, nggak patut, nggak elok seperti itu. Akhirnya dia bersikap dengan baik. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang tahu kita adalah kita. Jangan karena ogah-ogahan kita gali lubang sendiri. Yang menderita kita, emang mereka akan membantu kehidupan keluarga kita? Kan tidak mungkin. Seandainya kita masuk penjara, umpama ya, terus penderitaan keluarga anak kita dan sejarah bahwa kita pernah menjadi napi, itu tanggungan siapa? Kan masing-masing kita. Bukan, oh kita kompak-kompak. Jangan. Dalam perkara hukum ini nggak bisa kompak. Berarti kerjasama dalam perbuatan jahat, ya kan? Nah, inilah yang terjadi karena tidak memahami ya, tahu, membaca, menghafal dan mengerti, tapi tak paham. Nah, itulah pengacara seperti Kozinudin dan Gofur itu. Kadang malu kita lihatnya. Nah, merasa dialah yang paling hebat, merasa tanpa ikut dengan kesepakatan dia, kita ini nggak benar, kita dimusuhin. Hello, siapa dia? Dia bilang Rismon pengkhianat. Pengkhianat sama siapa? Pengkhianat itu kalau kepada negara, atau mengkhianati kepercayaan istri, atau mengkhianati ketua gitu. Emang dia tuh ketuanya Rismon? Kan tidak. Di dalam surat kuasa aja dia nggak ada, setahu saya ya, karena saya melihat sendiri ya. Nah, inilah kadang-kadang angkuh, sombong, punya ilmu segelintir sudah melebihi ketentuan Allah. Inilah si Kozinudin. Nah, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Polda Metro Jaya yang luar biasa mengakomodir permohonan RJ dari Adinda Rismon, sehingga koordinasi dengan pihak Pak Jokowi berjalan dengan baik. Apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada Gibran, khusus kepada Pak Jokowi yang luar biasa membuka pintu maaf, membuka perdamaian, memberikan yang seluas-luasnya agar kisruh ini tidak berkepanjangan. Nah, dalam perkara ini semoga dengan adanya peristiwa Rismon yang lain mengikut dan menyadari. Tapi bagi saya melihat kalau ini semuanya RJ, kita juga nggak ada marwah penegakan hukum, karena tidak ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi. Jadi menurut saya cukup ini aja lah. Kalau mereka mau, nggak usah semua, pas harus ada sidang, harus. Nah, dalam hal ini saya bangga melihat Gibran peluk-pelukan, kemudian berikan parcel, terus bersyukurlah Rismon dapat parcel. Saya nggak dapat apa-apa, tapi yang penting saya dapat ibadah. Semoga apa yang menjadi usaha dan upaya kita, Allah akan memberikan imbalannya.
Bun, reaksi pertama Pak Egy Sujana seperti apa begitu tahu Bang Rismon mendatangi Pak Jokowi ke rumahnya, terus mendatangi juga Mas Wapres ya? Kalau Bang Egy nggak berapa beda lah dengan Pak Jokowi ya, sifatnya ya. Dia gampang marah, tapi pemaaf. Kalau Pak Jokowi karena seorang negarawan dan dia juga adalah mantan presiden, posisinya berbeda. Tentu dia harus belajar untuk benar-benar sabar dan ikhlas. Kalau kita udah dua itu kita bisa pegang, sabar dan ikhlas, Allahu Akbar, Allah akan mengangkat derajat kita. Percayalah itu. Nah, Bang Egy juga walaupun dia pemarah, dia juga pemaaf. Nah, melihat peristiwa ini, Bang Egy awalnya kaget. Begitu kerasnya Rismon mencaci maki dia sendiri, dan kemudian mencaci Pak Jokowi. Bagi saya, minta kepada Rismon dan kepada Pak Jamada Girsang, ketemulah dengan Bang Egy, minta maaf juga lah sama Bang Egy. Bagaimanapun Bang Egy adalah senior dalam penegakan hukum. Jangan dengan Pak Jokowi, dengan semua sudah clear, nanti ada urusan dengan Bang Egy. Jadi saya minta kepada Rismon, ayo kita duduk bersama Bang Egy, silaturahmi. Kalau Bang Egy responnya, kenapa menghina saya, kok harusnya RJ? Namun setelah memahami persoalan, Bang Egy menjawab, itu hak dia untuk melakukan RJ. Nanti apapun upaya hukum itu tentu tidak akan gampang seperti yang dilakukan Bang Egy, karena namun proses hukum permintaan RJ itu sudah dijalankannya, sudah hampir sempurna dan sangat tepat. Dia tidak ke Warsidik, dia tidak kemana-mana seperti yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Dia langsung ke penyidik, kemudian tahapannya minta maaf, tahapannya ada ganti rugi, tapi Pak Jokowi nggak pernah akan lakukan itu terhadap masyarakatnya. Kemudian kata damai, proses secara tulisan permintaan maaf dan perdamaian itu sendiri, tentu ada gelar perkara. Itu mungkin yang tahapannya untuk SP3. Nah, bagi Bang Egy kecewa sih terhadap Rismon, kok nggak minta maaf ke dia. Itu aja. Kalau proses hukum, sampai saat ini Bang Egy belum ada saya dengar untuk berkomentar yang buruk terhadap Rismon, karena Bang Egy ini profesional. Makanya Bang Rismon tidak dilaporkannya. Yang sangat menyakitkan mulutnya yang bau WC ya, itu Roy Suryo dan Kozinudin, merasa sudah sempurna dan sudah hebat. Mungkin itu dari saya. Semoga Rismon gak usah didengarkan kata-kata orang yang tidak berkompeten. Segelintir kelompok yang membawakan diri atas nama masyarakat sehingga mencaci maki orang lain, jangan terpengaruh. Ya, kenapa saya bilang segelintir ya? Membawakan nama masyarakat. Dia buat statement, pendukung Kozinudin. Dia berdiri dengan perempuan cantik. Katanya nggak boleh berfoto dekat perempuan, celana contrang ya. Nah, artinya dia
mengadakan survei namanya, hanya belasan ribu, ada berapa ribu, ada 10.000, 20.000, sejuta pun dia dapat masih 0,00% dari 240% masyarakat. Jadi nggak patut dan tidak pantas dan tidak elok dia membawakan sikap dan perbuatannya, mulutnya yang beredar seperti itu atas nama masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak patut, ya. Itu mungkin atas nama kelompoknya silahkan. Namanya dia orang pintar ya, bisa berbuat dan bersikap semaunya silahkan. Tapi jangan bawa-bawa atas nama rakyat dan masyarakat. Saya juga masyarakat biasa dan rakyat biasa. Jadi nggak bisa seperti itu. Dan jangan merasa jagoan gitu. Itu aja pesan dari saya kepada mereka. Mungkin nggak Rismon akan meminta maaf langsung nanti ke Bang Egy Sujana ke depannya? Mungkinan seperti apa? Saya nggak bisa memastikan itu akan terjadi. Karena sampai detik ini arogansi mereka sangat. Yang anehnya, omongan dari Kozinudin ini apakah benar mewakili dari kliennya? Kan tidak, belum tahu. Dia terlampau, Pak misal atas saya atas nama klien saya ini. Memang begitu. Jadi jangan melampaui dari klien dia gitu. Omongan dia itu gitu. Dia merasa hari ini mengambil panggung lagi, heboh lagi, tampil lagi, karena dia penantang, dibilang dia pejuang. Kalau orang bilang pahlawan dengan pahlawan, kalau orang Minang pahlawan itu pembangkang namanya, bahasa Sumatera Barat. Jadi jangan merasa dia itu pahlawan. Pahlawan ijazah palsu, gila nggak tuh? Sampai ngomong seperti itu. Astagfirullah. Nah, dalam hal ini saya melihat untuk mereka minta maaf mungkin tidak. Mau perkataannya atau mau minta RJ mungkin tidak. Mungkin ya. Karena sampai detik ini masih sibuk melawan dan arogan ya. Nah, Pak Jokowi tetap dia bersikeras bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, artinya kemungkinan besar seorang Rosuryo tidak akan mengikuti jejak langkah Bang Rismon. Nah, gimana Bun? Mudah-mudahan dia akan mempertanggungjawabkan omongannya. Dia akan melalui proses hukum dengan cara bersidang, ya, sampai ke titik darah penghabisan. Silahkan, ya silahkan. Itu kan hak dia. Tapi jangan jilat air ludah, ya. Tiba-tiba nanti ikut jejak Rismon, ya kan? Tapi saya yakin kalau sudah tahap 2, kalau pihak Polda Metro Jaya telah mengumumkan rilis untuk pengembalian dokumen dan pihak kejaksaan sudah menyampaikan P21, itu nggak ada kesempatan lagi untuk diakomodir ya oleh pihak kepolisian. Silahkanlah di pengadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang mustahil ya Bun ya menurut memang seorang Rosuryo itu meminta RJ gitu. Atau gini Bun, mungkin gak sih Rosuryo dan Tifa ini satu LP dengan Rismon, jadi otomatis akan ikut RJ ini atau terpisah Bun? Kita kan sudah menyampaikan hukum itu siapa berbuat apa. Mau satu LP pun ini dituduh di 10 orang kamu nyuri nih. Ketika saya ini bebas, ini saya nggak mau, ini saya cuman orang ini aja, kan boleh. LP kan nggak saya cabut, ya kan? LP kan nggak saya cabut. Yang penting bagi saya orang ini udah mengakui kesalahannya. Orang ini sudah mengembalikan uangnya, orang ini yang ini satu merasa sebegini begitu, ya udah jalannya aja sebagaimana yang diinginkannya. Itu kan hak dia. Apalagi pengacaranya luar biasa, seorang Kozinudin yang sampai merendahkan kita, kan
luar biasa itu orang.